Kemarin teman-teman kita telah membahas tentang wusing, ya. Namun di materi tentang 5 unsurnya kemarin kita coba untuk lanjutkan dulu dan kita masuk di secara keumuman dari wusing tersebut. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu lalu, wusing yin yang ini dasar dari pembelajaran tradisional Chinese medicine. Maka teman-teman yang mungkin belum berkesempatan hadir di pertemuan-pertemuan yang lalu dari yin yang dan dasar-dasar dari tradisional mungkin akan mendapati sedikit kebingungan, ya. Walaupun seperti itu, teman-teman bisa bersabar terlebih dahulu untuk bisa merenungi dan mempelajari tradisional Chinese medicine ini. Insya Allah pada malam hari ini teman-teman sekalian kita akan ngobrol bersama dengan kefakiran ilmu yang masih saya miliki dan insya Allah saya akan terus belajar juga. Malam ini kita akan ngobrol bersama-sama tentang wusing secara fenomena alam dan secara organ tubuh manusia. Silahkan teman-teman yang sedang belum bersantai untuk bersantai agar lebih rileks dalam pembelajaran malam hari ini. Bismillah, saya coba screenshot dulu. Ini saya nggak diizinkan screenshot nih Teh Hesti. Halo? Ya, halo, Ini saya nggak bisa share screen ini. itu harusnya di hostnya, Ustadz Aprizal. Saya juga nggak bisa in. Oh iya, coba deh dihubungin dulu deh Kang Aprizalnya ya. Soalnya saya bukan host di sini, jadi nggak bisa in. Bentar. Betul. Kang Aprizal, halo. Oke, sambil kita menunggu dari Kang Aprizal, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, bagaimana kemarin tentang pusing tersebut, apakah sudah ada gambaran atau masih ngambang? Ustadz gimana? Saya nggak bisa share screen, Ustadz. Sebentar. Oh iya, Ana belum jadiin co-host. Sebentar. Oke, silakan sudah. Oke, baik. Nah. Baik, kita masih di materi kemarin ya teman-teman sekalian. Makanya materi belum saya kirim supaya bisa fokus dulu. Ya. Baik. Sekali lagi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman sebagaimana yang disampaikan ada dari memahami tubuh secara holistik atau secara tradisional Chinese medicine. Wusing, kemudian ada yin yang, ya, nanti ada 4 unsur, ada patogen penyakit dan lain sebagainya. Ini semua dasar bagaimana kita bisa menentukan terapi apa yang mencocoki pada pasien tersebut dan sindrom apa yang sedang kita dapati dan masalah apa yang sedang kita hadapi. Jadi keilmuan ini punya runutan teman-teman sekalian. Jadi tidak ada tebak-tebakan ya, sebenarnya tidak ada tebak-tebakan dan memang dalam kesehatan tidak boleh ada tebak-tebakan. Walaupun kita telah memiliki pengalaman yang sangat banyak, tetap harus ada diagnosa terlebih dahulu. Kalau kami di bidang medis, ketika kita menebak-nebak, kita langsung didiskualifikasi, kita langsung dikeluarkan, karena kesehatan bukan untuk ditebak-tebak. Kalau sekedar merenungi dan memperhatikan gejala dan kemungkinan-kemungkinan itu masih boleh. Tetapi menentukan terapi, ya harus ada dasar kenapa terapi itu kita lakukan. Contoh, terapi al-hijamah misalnya berbekam, ya. Tidak hanya semua kasus harus kita bekam. Bahkan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr juga pernah menjelaskan tentang beberapa teknik bekam seperti bekam kering dan bekam basah. Kapan dilakukan bekam basah, kapan dilakukan bekam kering, dan kapan dilakukan minum madu dan habatus sauda.
Beliau menyebutkan beberapa kategori, misalnya bekam basah kita lakukan pada harat badan, panasnya badan. Kemudian syurbatu asalin, ya meminum madu, kita untuk pengobatan ya teman-teman ya, kita memberikannya kepada burudatul badan ketika badan itu menjadi dingin. Nah, itulah tibbun nabawi secara klasik atau secara esensi. Oleh karena itu, wusing ini salah satu teori yang teman-teman harus bisa pahami untuk menjadi seorang terapis yang secara keilmuan juga ada. Memang wusing ini teman-teman seakan-akan kita memiliki dua otak ya, dan dua bayangan. Kita membayangin tubuh kita sendiri, dan kita harus membayangi alam yang ada di sekitar kita. Maka butuh kesabaran memang. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke ini, katla dulu ya. Sebagai penekanan dari kami, katla ini kayu, api, tanah, dan logam adalah mutlak. Jadi dia tidak bisa diotak-atik lagi nih, ya, karena ini sudah menjadi hal yang baku dalam 5 unsur. Di sana harus ada kayu, di sana harus ada api, tanah, logam, dan air, di mana mereka akan saling mengisi dan saling menguatkan satu sama lain. Kayu menutrisi api, api menutrisi tanah, tanah menutrisi logam, dan logam menutrisi air. Berikut air menutrisi kayu. Ya, jadi ini sudah menjadi hal yang baku. Nah, kita ulangi sedikit teman-teman sekalian, dalam 5 unsur ada hubungan ibu dan anak. Ya. Mereka saling menghidupi dan saling membatasi. Insya Allah kita akan buat gambaran di papan tulis. Insya Allah. Kemudian yang abnormal adalah saling menghina dan saling menindas. Ya. Kita harus mempertahankan organ kita dalam infinitas yang bagus. Mereka harus saling menghidupi dan mereka harus saling membatasi agar organ berjalan sesuai fungsinya masing-masing secara fisiologis. Kalau abnormal ini adalah patologis, ini sudah mulai terjadi penyakit. Nah, kemarin kita sampaikan juga bahwa yin yang dan wusing ini tidak terpisahkan, teman-teman. Sayang sekali teman-teman yang mungkin tidak mengikuti kelas kita di yin yang beberapa waktu lalu, dan apalagi sekarang tidak bisa mengikuti ya di kelas wusing. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri, karena ini dasar ya. Nah, berikut nanti 4 unsur kita akan berkenalan dengan panas, dingin, kering, dan lembab, di mana mereka ini menjadi satu kesatuan untuk ditegakkan sebuah diagnosa. Nah, kembali teman-teman sekalian, kayu ya adalah liver dan empedu. Kemudian api diwakili oleh jantung dan usus kecil. Ini harus dihafal ya dan diingat-ingat. Tanah diwakili oleh limpa dan lambung. Logam diwakili oleh paru-paru dan usus besar. Kemudian air atau ginjal diwakili oleh ginjal dan kandung kemih. Ini harus teman-teman hafalin. Mudah-mudahan bisa di luar kepala nantinya. Nah, ini diagram wusing ya. Insya Allah kita akan coba gambarkan nanti. Kayu, ketika teman-teman ingin memahami wusing secara lebih spesifik, maka teman-teman harus memahami kayu secara fenomena alam itu seperti apa. Bagaimana sifatnya dia, bagaimana karakteristik dari kayu, itu teman-teman harus bisa memahaminya. Api, demikian juga api, bagaimana sifatnya dia, bagaimana karakternya dia. Tanah, demikian juga. Logam, demikian juga. Dan air, demikian juga. Karena contoh misalnya liver, kayu bersifat tumbuh, liver juga bersifat tumbuh. Seperti itu. Jantung diwakili oleh api, jantung bersifat panas, dan api juga bersifat panas. Lambung, tempat
mentransformasi nutrien, food nutrien, dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sebagaimana tanah dia menampung banyak vitamin dan mineral di sana, sehingga tumbuhan dan badan kita bisa tumbuh dengan baik. Demikian logam, teman-teman sekalian. Dia memiliki suara yang nyaring, sebagaimana paru-paru kita bisa, sebagaimana kita bisa mengeluarkan suara dari energi dari paru-paru kita. Maka ketika logam ini terlalu kaku, maka terjadi asma, kesusahan bernafas, dan lain sebagainya. Ini fenomena logam yang disamakan dengan tubuh manusia, paru-paru. Demikian air pada halnya ginjal, teman-teman sekalian. Air bersifat turun dari atas ke bawah, dia mengalir, dan dia sesuai dengan tempatnya dia. Bagaimanapun wadahnya dia mengikuti sifat wadah tersebut. Maka ginjal pun demikian, dia berurusan dengan air. Mulailah teman-teman merenungi alam. Baik. Oke, untuk memanfaatkan waktu, teman-teman, kita sekarang ke fenomena alam dan wusing di dalam tubuh kita. Nah, ini kisah yang ini kita coba jabarkan insya Allah di papan tulis ya. Teman-teman yang ingin mencatat, monggo silahkan. Saya mohon izin agak lambat bicaranya, mudah-mudahan waktu kita mencukupi ya. Malam hari ini insya Allah kita akan coba mengupas 4 karakter dari menghidupi, membatasi, menindas, dan menghina. Ya. Terutama nanti pada menghidupi dan membatasi. Karena menindas dan menghina ini mengikuti karakter dari membatasi nanti. Oke, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba atur tempat dulu ya. Oke. Oke, teman-teman, papan tulis ini bisa dilihat ya. Bisa, Pak Ustadz, bisa. Baik. Oke, saya atur posisi dulu nih. Bismillah, afwan. Oke, sekarang kita ke sini, teman-teman. Baik, fokus ya, bismillah. Oke, kita membahas tentang 5 unsur. Baik. Oke, suara saya masih kedengaran ya? Yang pertama, teman-teman, ada hubungan namanya hubungan saling menghidupi. Oke, saling menghidupi. Ini adalah hubungan yang normal, di mana kayu, katla tadi, kayu, api, tanah, logam, dan air, mereka saling mengisi dan saling menghidupi. Oke. Di dalam fenomena alam, teman-teman sekalian, ya, ketika teman-teman menggosokkan 2 kayu, maka akan timbul api. Kayu diwakili oleh liver dan api diwakili oleh jantung. Dengan kata lain, ketika teman-teman ingin memiliki jantung yang sehat, maka harus berawal dari liver yang sehat. Karena liver menguatkan jantung atau liver menghidupi jantung. Api yang telah padam kemudian menjadi abu, bersatu akan membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Sehingga di sini disebut api menghidupi tanah. Jantung yang sehat
akan menciptakan dan membentuk limpa lambung. Ya, kita buat limpa saja, limpa lambung yang sehat. Ini disebut dengan fenomena api menghidupi tanah. Jantung menguatkan limpa. Tanah yang kita lihat yang ada di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan ini, teman-teman sekalian, di dalamnya terdapat mineral-mineral dan logam. Maka semakin bagus tanah tersebut, maka kualitas logam akan semakin bagus. Logam diwakili oleh paru-paru dan usus besar. Maka paru-paru yang bagus berawal dari limpa yang bagus. Maka ini disebut dengan tanah menghidupi logam. Dalam tubuh manusia disebut dengan limpa lambung menghidupi paru-paru. Maka kesehatan dari paru-paru sangat bergantung kepada kesehatan dari limpa dan lambung. Kita sebut dengan pencernaan. Kalau teman-teman melihat logam, ada dua nih fenomena alamnya. Logam yang bertebaran di atas tanah, ketika pagi hari dia akan menimbulkan embun-embun air yang bersih, teman-teman sekalian. Begitu juga di dalam kedalaman bumi, ketika teman-teman pernah melihat ada goa-goa gitu ya. Di sana ada logam-logam dan mineral-mineral, airnya akan sangat bagus. Maka fenomena ini disebut sebagai logam menghidupi air. Logam membentuk butiran-butiran air yang bersih. Air diwakili oleh ginjal. Maka fenomena alam ini disebut dengan logam menghidupi air. Paru-paru menghidupi ginjal. Maka semakin bagus paru-paru seseorang, maka ginjalnya akan semakin bagus. Air menghidupi kayu. Di dalam tanah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman menanam satu pohon, dia tidak bisa hidup tanpa air. Maka semakin bagus air, maka kayu akan tumbuh semakin bagus. Buah-buahannya akan semakin manis dan menawan. Maka fenomena ini disebut dengan air menghidupi kayu. Di dalam tubuh manusia disebut dengan ginjal menghidupi liver. Ketika kita ingin memiliki liver yang bagus, maka ia sangat berkaitan dengan menghidupi. Dan ini adalah fisiologis. Ini adalah kenormalan antar organ. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Mereka harus saling menghidupi dan saling bersirkulasi dengan baik agar tercipta suasana fisiologis di dalam tubuh manusia. Insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang membatasi. Terkadang ada organ yang sedang ekses, maka harus ada yang membatasinya. Sekarang kita fokus pada ini dulu. Ini adalah kondisi fisiologis yang pertama, di mana liver menghidupi jantung, jantung menghidupi limpa, limpa menghidupi paru-paru, dan paru-paru menghidupi ginjal, dan ginjal menghidupi liver. Dia berputar ke kanan, dan ini adalah fisiologis di dalam tubuh manusia. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya izin menghapus. Izin bertanya, Ustaz. Baik, silakan. Ini ada kasus yang saya dapat batuk. Jadi iya. kalau misalnya dia batuk, berarti ada juga masalah di paru-paru ya. Baik, betul. Jadi yang kita kuatkan itu limpah dulu atau langsung di logamnya, di paru-parunya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak.
Mungkin ini kasus ya, nanti coba kita bedah kasus di akhir sesi. Ini menarik nih batuk nih. Nanti batuk berhubungan dengan limpa, berhubungan dengan paru-paru, atau dari liver, atau dari jantung. Oke, nanti kita cut dulu. Kita di akhir sesi insya Allah untuk kasus. Begitu Mas Nggih? Oke. Jazakumullah khair untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang membangun sebenarnya. Oke, dari 5 unsur ini dulu teman-teman, untuk saling menghidupi, ada yang ingin ditanyakan? Ini yang paling dasar ya. Jadi harus seperti ini kondisi di dalam tubuh kita. Oke. Kita lanjut ya. Saya izin hapus. Bismillah. Oke, ini saling menghidupi. Sekarang kita masuk di fisiologis yang kedua adalah membatasi. Mungkin ini agak sedikit panjang pembahasannya. Teman-teman bisa memperhatikan dan mencatat bila ingin mencatat. Membatasi memiliki padanan kata yang cukup mudah kita pahami teman-teman adalah mengontrol. Ya. Mengontrol. Nah, yang pertama adalah liver, atau kita buat kayu gitu ya. Saya buat gambar saja. Kayu, ini saya gambar dengan pohon, membatasi tanah. Oke. Di mana di dalam 5 unsur, kayu, api, tanah, logam, dan air. Kayu membatasi tanah, tanah membatasi air, air membatasi api, api membatasi logam, dan logam membatasi kayu. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang liver membatasi limpa, atau kayu membatasi tanah. Izin menghapus. Baik. Di dalam musing teman-teman, memang ini disebut dengan kayu, saya pelan-pelan ya, membatasi tanah. Kayu membatasi tanah. Di dalam tubuh manusia, dalam organ, kita mudah menggunakan kata-kata hati atau liver mengontrol limpa lambung. Oke, mengontrol limpa dan lambung. Nah, hubungan antara hati dan limpa, teman-teman bisa catat, hubungan mereka berdua adalah hubungan sirkulasi, karena ini akan saya hapus ya, karena nggak cukup papan tulisnya. Sirkulasi dan pencernaan. Ini hubungan mereka. Sirkulasi diwakili oleh hati, dan pencernaan diwakili oleh tanah. Liver, teman-teman sekalian, memiliki fungsi menyimpan darah. Menyimpan darah. Kemudian, dia membantu limpa lambung dalam mengatur qi ascending atau qi yang naik ke atas, dan qi descending turun ke bawah dari limpa dan lambung. Oke, bisa dicatat teman-teman dan coba diserap dengan hati baik-baik ya. Kalau suara saya mulai macet nanti langsung disampaikan saja biar nggak putus materi kita. Sekali lagi, liver dia menyimpan darah. Kemudian fungsi yang lain adalah dia mengatur qi ascending, qi yang naik, dan qi descending, qi yang turun dari limpa dan lambung. Secara fungsional mandiri,
Ya, limpa teman-teman sekalian, dia mengaliri atau dia memiliki sifat qi ascending. Ini secara fitrahnya dia. Dan lambung memiliki sifat qi yang turun ke bawah. Namun, liver membantu mengatur dan memastikan qi dari limpa naik ke atas dan qi dari lambung turun ke bawah. Sedangkan limpa dan lambung, ya, terkhusus limpa teman-teman sekalian, dia memiliki fungsi transformasi dan transportasi. Oke, transformasi dan transportasi. Apa yang ditransformasi dan transportasi teman-teman sekalian? Food, nutrien atau nutrisi yang akan menjadi bakal dari esensi tubuh. Apa itu teman-teman sekalian? Bakal qi baru, bakal darah sy, bakal cairan jin ye, dan bakal jing. Jing itu kalau di medis mungkin lebih ke DNA dan RNA. Ini kelihatan nggak teman-teman? Nah ini. Jadi kalau nggak kelihatan langsung komen ya. Baik. Nah ini teman-teman sekalian. Ya. Tidurnya macet Ustadz, Afwan. Lu gak jalan. Ya, Maya sekarang Ustaz. Videonya Ada suara. mati saja. Tadi? Oh? Ustaz tadi bisa dengar nggak? Kita ngelot seret bunga pakai Sepertinya beliau terlempar dari Zoom. Tunggu. Assalamualaikum. Kak Hadi. Assalamualaikum. Speakernya off ya. Jadi tidak terdengar Ustaz, Afwan. Tidak kedengaran suaranya Ustaz. Ustaz Adit suaranya nggak kedengaran. Mic-nya masih dikunci nih, belum dibuka. Oke, kedengaran? Ya udah ini. Oke. Nah, alhamdulillah kedengaran. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, nanti kalau nggak layarnya hilang atau suara hilang, nanti saya langsung diingatkan ya. Karena insya Allah saya coba kupas ini untuk pusing ini. Nah, ini saya jauhkan, mudah-mudahan kelihatan. Oke.
Baik, ini tulisan saya turun-turun ya, soalnya dari samping nulisnya ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita pelan-pelan insya Allah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ini baru satu nih membatasi. Untuk Afwan Ustaz, Pak, mohon diulang Ustaz, tadi keburu mati. Baik, saya ulang. Saya ulang dari poin sini ya. Bismillah. Yang lainnya mohon dipastikan mute semua ya. Baik. Kita ulang dari liver teman-teman sekalian. Ya, di mana kayu dia Videonya mati. memiliki fungsi Video mengontrol dari liver. Mengontrol Videonya dari bukan itu. tanah. Atau liver mengontrol Videonya. Layarnya dan mati. lambung. Apaan Ustadz? Layarnya nggak kelihatan. Ada masalah nih teman-teman sekalian, sebentar ya. Banyak. Oke, sebentar. Bismillah. Sebentar saya terlempar ini. Apa? Oke. Sebentar teman-teman ya. 8. Oke, sebentar. Oke, kelihatan sekarang? Belum Ustaz. Belum, Ustadz. Masya Allah, ini ada apa nih? Coba tanya Kang Aprizal. Kang Aprizal. Belum keluar ya? Belum. Oh, saya belum jadi co-host kayaknya ini. Oh iya, belum bisa. Harus nunggu dulu nih, nunggu Kang Aprizal dulu. Mungkin TST bisa menghubungi beliau sebentar, Teh. Ya, tunggu sebentar, saya telepon dulu. Kalau enggak masing-masing ngepin aja yang punya Ustadz Haji. Ahwan, ditunggu sebentar ya, lagi menghubung di Ustadz Aprizal sebentar.
Assalamualaikum. Kak Hesti, gimana? Kenapa? Minta tolong itu nggak bisa Layar di Ana hilang tuh. layarnya. Gimana? Tadi sempat terpental. Sebentar. Ini Usradinya mana nih? Tadi Mana satu lagi Usradinya? Terpental, Ustaz. Oke, sebentar. Karena kebental tadi baru masuk nih. Nah, Siap, ini udah sudah. masuk. Oh, iya. Siap, teman-teman sudah bisa kelihatan ini? Masya Allah. Tabarakallah. Udah Ustaz. Oke, mudah-mudahan masih tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, tadi ada yang bertanya tadi, kita ulangi dari liver ya. Bismillah. Liver dan limpa. Kita ulangi lagi teman-teman. Bismillah. Liver, kayu membatasi dan mengontrol tanah. Atau hati mengontrol tanah. Liver, salah satu fungsinya adalah mengatur qi, ascending, naik, dan descending, turun dari limpa dan lambung. Limpa memiliki fungsi transformasi hasil dari makanan yang masuk dan mentransportasi hasil makanan yang masuk tadi, yang kita sebut dengan food nutrient, yang ini akan menjadi bakal qi energi, xie darah, jin ya cairan, dan jing esensi yang akan disimpan pada ginjal nantinya. Nah, agar limpa dan lambung terkontrol qi naik dan qi turunnya, maka disinilah peran dari liver mengontrol dari limpa dan lambung. Liver mengontrol limpa dan lambung. Bisa difahami Ibu tadi yang bertanya? Bisa Ustaz, insyaallah. Oh, taib. Izin saya hapus. Kita buat satu ilustrasi. Mudah-mudahan bisa membantu memahami. Baik. Jika ada satu gedung, teman-teman sekalian, atau kita sebut dengan pabrik lah ya. Ada pabrik misalnya ini. Dan di sini dia memiliki mobil-mobil untuk mentransportasi hasil dari apa yang ada pada pabrik ini. Maaf, gambarnya nggak bener nih kayaknya nih. Oke. Manajer atau ketua ini adalah liver, teman-teman sekalian. Kepalanya ini adalah liver. Dan anggap dua mobil ini adalah limpa dan lambung. Limpa mentransportasikan segala hasil nutrisi yang dia kelola ke bagian atas tubuh yang akan dibagi ke konsumen di atas, organ-organ di atas. Dan lambung akan mengirimnya ke tubuh bagian bawah. Tadi kita sampaikan bahwa limpa dan lambung secara pribadi mereka sudah memiliki fungsi membawa fungsi qi yang naik ke atas dan lambung memiliki fungsi qi yang turun ke bawah. Namun dengan izin Allah, liver memastikan bahwa limpa membawa hasil nutrisi ke atas tubuh yang kita sebut dengan upper jiao, dan lambung membawa hasil nutrisi, hasil kelolaan mereka dari makanan minuman itu dibawa ke bawah tubuh yang kita sebut dengan lower jiao. Sampai sini bisa difahami ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ini adalah fungsi liver mengontrol limpa dan lambung. Sekali lagi, ini adalah fungsi liver mengontrol limpa dan lambung. Sehingga penyebaran nutrisi itu benar-benar terbagi dengan baik. Terbagi kepada tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ada kabel mengganggu. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi teman-teman yang belum paham nanti langsung di-cut sayanya. Karena ini dasar ya teman-teman nih.
Oke, izin menghapus. Sekarang kita masuk di organ kedua. Afwan Ustadz. Monggo silahkan. Oke. Berarti kalau misalnya ada gangguan yang dari limpa ke atas, berarti itu ada gangguan misalnya ada batuk, ada pusing kayak gitu, itu berarti limpanya yang bermasalah ya Ustadz ya? Apa? Bisa jadi limpa Dari yang limpanya. bermasalah. Betul. Nanti kita akan bahas tuh. Coba saya nanti aja sekalian ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua, teman-teman sekalian. Nah, jadi wusing itu tidak hanya kita bahas, oh ini mengontrol ini, mengontrol ini. Ini saya coba sekalian memperkenalkan kepada teman-teman sekalian fenomena organ. Fenomena organ. Jadi organ itu seperti apa sih di dalam tubuh manusia? Ini sekalian saya masukkan dalam wusing. Karena memang fenomena organ itu akan terpakai di wusing. Seperti itu. Nanti ketika kita bahas tentang fenomena organ, kemudian lebih mudah dipahami insya Allah. Oke. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, kalau tidak jelas nanti langsung dipotong. Oke. Yang kedua, tadi tanah, ya. Ini anggap tanah. Tanah membatasi air. Tanah membatasi air. Di dalam wusing itu disebut dengan tanah membatasi air. Di dalam tubuh manusia itu disebut dengan limpa lambung ya, membatasi ginjal. Perlu teman-teman pahami bahwa ginjal kita ada dua. Ya. Ada ginjal, ini tambahan informasi, ada ginjal yin dan ada ginjal yang. Ginjal air dan ada ginjal api. Di dalam ilmu Tibbun Nabawi itu disebutkan ini namanya al-kilyah. Dan ginjal api disebut dengan babul hayah. Ini tambahan informasi kan. Babul hayah. Nah, Mingmen itu di sini teman-teman sekalian. Sebenarnya Mingmen ini adalah perpaduan antara ginjal air dan ginjal api. Baik, kita kembali ke sini. Limpa tadi kita sebutkan ya, limpa adalah dasar dari kehidupan. Kehidupan. Yang apa teman-teman sekalian? Yang didapat berarti dari makanan dan minuman. Oke. Sedangkan ginjal adalah dasar dari kehidupan bawaan. Bawaan itu berarti dari jing esensi ibu dan bapak orang tua kita. Baik. Nah, hasil dari transformasi tadi kita sebutkan bahwa limpa memiliki fungsi ya, transformasi food nutrien dan transportasi food nutrien tadi teman-teman sekalian. Nah, menjadi nutrisi ya kan, yang nanti akan diberikan kepada ginjal. Artinya semua makanan yang masuk ke dalam ginjal, semua makanan yang masuk ke dalam limpa akan diberikan kepada
ginjal, artinya dia menutrisi ginjal agar ginjal bekerja dengan baik dan sehat. Baik, kita pelan-pelan. Nah, ada hubungan timbal balik antara ginjal dan limpa, teman-teman sekalian. Ada yang ginjal. Ya. Limpa membutuhkan yang ginjal agar limpa bekerja melumatkan makanan yang masuk ke dalam dirinya dengan baik. Insya Allah nanti saya coba ilustrasikan bagaimana yang ginjal atau bagaimana limpa membutuhkan yang ginjal ini. Baik. Nah, jika yang ginjal cukup, maka limpa dapat berfungsi dengan baik. Di sisi lain, teman-teman sekalian, limpa juga, ya, kelihatan ya, oke, mentransformasikan cairan. Nah, ini dia syahid, kita berbicara pada cairan nanti. Nah, sedangkan ginjal berfungsi, teman-teman sekalian, mengatur cairan. Berfungsi mengatur cairan. Oke. Nah, bagaimana ginjal mengatur cairan? Antara yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, dan yang diekskresikan, atau yang dibuang. Nah, limpa mengontrol ginjal agar ginjal bisa memastikan cairan mana yang dibutuhkan untuk disebarkan ke seluruh tubuh dan mana yang diekskresikan untuk dibuang melalui dua lubang, BAB dan BAK. Tetapi ginjal nanti akan banyak berperan pada BAK. Syahid di sini adalah, kita ulangi lagi, bahwa limpa memiliki peran juga dalam pembentukan cairan atau mentransformasikan cairan. Ini kalau di Tibun Nabawi nanti ada yang nama cairan jernih dan cairan keruh. Kita lewat dulu. Intinya adalah cairan, sehingga ginjal bisa bekerja dan memastikan cairan itu mengalir di dalam tubuh dan cairan mana yang harus diekskresikan di dalam tubuh. Maka sekali lagi itulah peran di mana limpa mengontrol ginjal agar ginjal dapat memastikan regulasi cairan di dalam tubuh. Cairan yang baik disimpan, cairan yang buang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nanti kasus udema ketemu di sini, teman-teman sekalian. Terkadang udema itu bukan ginjalnya saja yang bermasalah, mungkin dari limpanya, atau mungkin dari livernya nanti, atau mungkin dari jantungnya. Tapi teman-teman fokus pada ini dulu. Oke, mohon izin menghapus dulu. Atau sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk bab yang ini dulu ya. Untuk kasus nanti kita akhirkan insya Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya hapus dulu. Mohon izin dihapus. Baik. Sebenarnya kalau ingin membahas tentang ini hanya sekedar bercerita ini saja, insya Allah mudah teman-teman. Tapi saya mencoba untuk mengajak teman-teman berpikir secara dalam. Mudah-mudahan teman-teman tertarik nanti untuk mempelajari TCM secara mendalam. Nah, tadi saya katakan limpa membutuhkan yang ginjal untuk dia bisa benar-benar bekerja melumatkan makanan yang baik. Sehingga nutrisi bisa terserap di usus halus itu dengan bagus. Kalau di medis kita mengenal dengan yang namanya HCl, asam lambung. Perlu teman-teman ketahui bahwa asam lambung ini pH-nya kurang lebih 1 sampai 3. Ya, ini bersifat korosif. Ada beberapa penelitian, iseng-iseng penelitian di YouTube itu
Ini sudah bisa untuk merusak dari logam. Saking asamnya, asam lambung ini teman-teman sekalian. Oke, saya hapus saja nih. Ini bahasan medis. Nah, limpa itu gampangnya seperti kuali. Teman-teman bisa masak nasi di sini ya, atau masak sayuran. Dan yang ginjal adalah api. Ini kayu bakar, ini ada api. Ada dua kemungkinan teman-teman sekalian. Ketika apinya cukup bagus, makanan akan matang. Ketika apinya redup, ya, ini apinya. Ketika apinya redup, makanan tidak matang. Nah, apa yang terjadi ketika makanannya matang, maka didistribusikan ke dalam tubuh itu dia bagus. Makanan yang tidak matang, maka pendistribusian ke dalam tubuh juga buruk. Ada orang yang banyak makan tapi tidak gemuk-gemuk, kemungkinan makanan tidak makan yang akhirnya dibuang melalui sigmoid, melalui BAB, tapi tidak masuk ke dalam tubuh, padahal nilai dari makanan itu bagus, teman-teman sekalian. Ada orang yang makan sedikit, makan biasa, tapi badannya bagus dan gemuk, berisi, karena makanannya matang. Masalahnya ada di mana, teman-teman sekalian? Mungkin ada di ginjal, karena yang dari ginjal lemah, sehingga tidak mampu untuk memasak makanan yang ada pada limpa tersebut. Nah, ini adalah hubungan saling melengkapi. Baik, sampai di sini bisa difahami insya Allah ya. Saya izin menghapus. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk yang kedua, teman-teman? Tafadol, ingin bertanya, silahkan. Ya, aktif. Lanjut, Ustaz, lanjut. Mudah dipahami banget. Alhamdulillah. Oh, ini master ini Ustaz Riyadi nih. Belum, Ustaz. Ini lagi nih. Ilmunya, Masya Allah, Ustaz nih. Dalam banget, dalam. Wah, luar biasa. Lanjut, Ustaz Adi. Baik, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Spidol saya bisa dibuka. Baik. Yang ketiga adalah air. Aduh, sorry. Oke. Air membatasi api. Biar keren pakai warna merah aja apinya. Oke. Baik. Air membatasi api. Kita sebutkan kembali bahwa di dalam musim hukum 5 unsur air membatasi api. Di dalam tubuh manusia kita sebut dengan ginjal membatasi jantung. Di sini ada beberapa pembahasan yang teman-teman bisa catat juga. Ini sering kejadian soalnya. Nanti kita akan sebutkan ada koordinasi air dan api dan ada disharmonisasi jantung dan ginjal. Ini banyak nanti kasus disharmoni ginjal dan jantung. Baik. Sebentar. Nah, ada hubungan teman-teman saling ketergantungan antara ginjal dan jantung. Ya. Ada ketergantungan antara ginjal dan jantung pada apa? Pada yin dan yang. Yin yang ginjal dan yin yang dari jantung. Kemarin kita sebutkan di bab apa itu? Kemarin itu ya. Ada jantung akan bisa beraktivitas, dia bisa bergerak dengan baik ketika ada yin jantung dan yang jantung. Oke. Yin dan yang jantung. Silakan dipahami ini, dicatat pelan-pelan. Nah, oke, kita ulangi lagi. Ada hubungan spesial antara ginjal dan jantung, teman-teman sekalian. Pada yin ginjal, yang ginjal, dengan yin jantung dan yang jantung.
Ini clue dulu dalam pembukaan tentang ginjal dan jantung. Nah, jantung ya. Jantung adalah api yang menghangatkan ciau atas. Ciau atas. Tubuh bagian atas gitu saja. Atau upper ciau. Bagian atas. Silakan dicatat. Kemudian ada ginjal. Ginjal nanti ada 2. Ginjal akan menghangatkan ciau bawah. Lower ciau. Ya, lower ciau. Dan ada air. Nanti yang akan kita bahas nanti di airnya. Air ini air di ciau bawah. Ciau bawah atau lower ciau. Saya ingin membahas hubungan api dan air, maka api ginjal saya coba hapus dulu. Nah, tersisa api dan air. Izin menghapus dulu teman-teman. Biar ada tempat saya menulis. Ini saya hapus juga ya. Oke. Nah, di sini ada jantung. Oke, ini adalah jantung. Dan nah, ini ginjal kiri dan kanan. Tadi kita sebutkan ada yin dan ada yang. Ada yin ginjal dan ada yang ginjal. Sampai sini ya, pelan-pelan. Nah, yin ginjal teman-teman sekalian. Yin ginjal menutrisi yin jantung. Oke. Yin ginjal menutrisi jantung agar jantung tidak hiperaktivitas. Nah, tidak hyperactivity. Dalam bahasa lain, agar jantung tidak terlalu overheat, panas. Tidak terlalu panas. Kenapa? Karena dia didinginkan oleh yin. Yin itu bersifat dingin dan dia bersifat air. Sekali lagi, yin ginjal tadi kita sebutkan ada hubungan istimewa antara yin yang ginjal dan yin yang jantung. Di sini permainannya teman-teman sekalian, penjelasannya. Yin ginjal menutrisi atau memberikan support kepada yin jantung agar jantung tidak hiperaktivitas atau tidak terlalu panas. Kemudian yang jantung, ya, yang jantung harus turun menghangatkan ginjal. Kenapa? Agar tidak terjadi abnormal dalam pengaturan cairan. Agar tidak terjadi abnormalisasi atau abnormal gitu saja. Abnormal regulasi cairan dalam tubuh. Oke, regulasi cairan dalam tubuh. Maksud Kita yang ulangi tadi lagi. yang jantung tadi bagaimana Sat? Yang jantung mengontrol atau bagaimana ke ginjal yang tadi? Ya, ini mereka saling kontrol mengontrol karena kita sedang membahas tentang ginjal mengontrol jantung. Yin menutrisi yang yin ginjal menutrisi yin jantung, artinya yin memastikan dan mengontrol adanya yin jantung sehingga jantung tidak hiperaktivitas atau tidak terlalu panas. Baik. Dan yang ginjal turun ke bawah, artinya yang ginjal mengontrol ketersediaan dari yang ginjal, yang jantung mengontrol dan memastikan ketersediaan yang
ginjal agar tidak terjadi abnormal regulasi cairan di dalam tubuh. Sehingga cairan di dalam tubuh benar-benar terregulasi dan tidak terjadi seperti udema, kemudian distensi abdomen, atau hidrosefalus. Kira-kira seperti itu kasusnya. Nah, ini disebut dengan, saya tulis di mana nih? Di sini aja. Ini disebut dengan koordinasi api air atau air dan api. Panjang ya untuk yin yang ini. Jadi wusing ini nggak hanya kita membahas tentang wusingnya saja. Sekali lagi saya coba membawa teman-teman ke yang lebih mendalam. Saya ulangi lagi, ini kasusnya banyak ya. Yin ginjal menutrisi dan mengontrol dan memastikan ketersediaan yin pada jantung agar jantung tidak hiperaktivitas atau tidak terlalu panas atau overheat. Dan yang pada jantung, dia memanasi yang ginjal atau dia mengontrol ketersediaan yang ginjal atau yang jantung memastikan adanya yang pada ginjal agar tidak terjadi abnormal regulasi cairan di dalam tubuh sehingga jantung bisa bagus, ginjal juga bisa bagus. Maka kasus-kasus pada ginjal jangan lupakan jantung. Demikian sebaliknya kasus-kasus pada jantung jangan lupakan memperbaiki ginjal. Inilah yang disebut dengan koordinasi api dan air atau koordinasi air api. Baik, sampai sini bisa difahami? Nah, kita masuk yang ke penjelasan berikutnya. Ini saya izin hapus ya. Ini koordinasi air dan api. Bismillah. Nah, oke. Sekarang apa yang terjadi jika yin ginjal tidak bisa mengontrol yin jantung? Demikian yang jantung tidak bisa turun ke bawah, tidak bisa memastikan adanya panas pada ginjal, tidak bisa memastikan adanya yang pada ginjal. Apa yang akan terjadi? Jika yin ginjal, teman-teman sekalian, ya, jika yin ginjal lemah dan tidak mampu menutrisi dan memastikan adanya yin pada jantung, maka akan terjadi ekses yang atau ekses panas, begitu biar gampang, ekses panas pada jantung. Karena tidak ada pendinginnya, teman-teman sekalian. Ya. Di antara manifestasi klinis yang bisa timbul dari sini adalah insomnia, kemudian apalagi tinnitus, kemudian kelemahan, ini masuk yang khas ya, kelemahan dari pinggang dan lutut. Nah, ini perlu dicatat teman-teman sekalian. Kalau ada pasien kita kok pinggang dan lututnya ini belepotan, kemungkinan yin dari ginjalnya yang perlu dibenahi. Ini kalau antum bekam bagus nih, karena kita membuang panas pada ginjal. Panas pada jantung. Tetapi jangan lupakan yin ginjalnya agar yin jantung kembali kuat. Nah, kemudian jika yang jantung tidak bisa memastikan dari yin ginjal, tidak bisa memastikan yang ginjal, maka yang terjadi adalah panas di atas, panas di tubuh bagian atas. Saya gambar saja. Panas di tubuh bagian atas. Ya. Di sini panas. Dan dingin di tubuh bagian bawah.
Karena apa teman-teman sekalian? Karena tidak ada pemanas buat ginjal. Di sininya dingin. Nah, ketika teman-teman melihat posisi lidah, di atasnya merah, di bawahnya putih pucat, maka ini disebut dengan panas di atas dan dingin di bawah. Dalam musik ini disebut dengan disharmoni ginjal jantung. Ini masuk patologis sebenarnya. Masya Allah. Ini banyak teman-teman sekalian. Ini banyak. Kasus ini banyak. Kang Afrizal, saya punya waktu berapa menit lagi ya, Kang? 30 menit lagi, santai. 1 jam nggak apa-apa, San. 1 jam. Hah? Janganlah. Nggak apa-apa. Kayak dari Ustadz tadinya. Kayaknya Kita hanya lanjut butuh dulu. 1 hari full ini. Pelatihan nanti privat ke NTB. Sampai sahur aja tuh. Masya Allah. Sebentar saya minum. Oke. Lanjut ya, ini otak saya menari-nari ini. Anda menikmati banget, Zat. Kita- Anda menikmati. Cuman kemarin tertinggal nih satu pertemuan, Masya Allah. Ya nanti anak kirim rekamannya. Lanjut Ustaz Abdul Hadi, lanjut. Cenghar nih kayaknya Kita kalau ulangi sampai lagi. jam. Kita ulangi lagi teman-teman sekalian untuk disharmoni ginjal dan jantung. Ya, kondisi di mana yin tidak mampu memastikan ada yin ginjal, tidak mampu memastikan yin yang ada pada jantung. Sehingga terjadilah panas pada jantung yang berlebih. Panas jantung yang berlebih akan menimbulkan beberapa manifestasi klinis seperti nggak bisa tidur, insomnia, tinnitus, telinganya berdenging parah, kemudian kelemahan pada pinggang dan lutut. Ini ciri khas dari ekses pada jantung. Kemudian ketika yang jantung tidak mampu turun ke bawah menghangatkan ginjal, berarti ginjalnya kan dingin. Maka terjadilah panas di atas, panas pada upper jiao, dan dingin di bawah, dingin pada lower jiao. Inilah yang disebut dengan disharmoni ginjal dan jantung. Jantung dan ginjal nggak harmonis. Nah, sebagian para ahli mengatakan bahwa ginjal dan jantung adalah dua organ yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana jantung bersahabat dengan usus kecil, begitu juga jantung sangat bersahabat dengan ginjal. Maka kasus pada jantung cek ginjal, demikian sebaliknya kasus pada ginjal cek jantung. Umumnya yang banyak terjadi adalah, izin menghapus. Pada peta lidah, teman-teman sekalian. Teman-teman bisa menggunakan peta lidah secara Ayurveda. Kalau Ayurveda nanti jantungnya di tengah sini. Kalau secara TCM nanti jantungnya di atas. Baik. Nanti ginjal ada di bawah sini. Ada dua ya. Oke, kita pakai yang TCM saja, cap TCM. Umumnya terjadi teman-teman sekalian di sini itu merah ya. Ini merah. Ditambah dengan sedikit retakan di bawah. Ini diagnosa lidah kita maksud. Tambahan. Retakan di bawah kayak ada parit di bawah. Dan di sininya itu rada pucat. Walaupun ada beberapa bintik-bintik merah, jendol-jendol merah begitu ya. Tapi sedikit, kebanyakan putihnya. Ya. Nah, ini adalah kondisi di mana bagian atas dari organ itu panas dan bagian bawah dari organ itu adalah dingin. Ini biasanya masalah pada limpa. Maksud saya ada masalah-masalah pada saluran-saluran pencernaan. Masalah pada paru-paru. Nah, retakan ini teman-teman sekalian, umumnya dimulai dari limpa ya. Di sini ada limpa. Retakan yang mendalam, retakan yang dalam dan melintang ya namanya. Dari bawah ke atas, ini terindikasi sudah mengenai tulang belakang.
Ini mudah-mudahan jadi informasi baru kepada teman-teman terapis. Ketika teman-teman terapis melihat ada retakan atau ada seperti garis lurus yang melintang ya, yang membujur dari bawah ke atas atau yang memanjang dari bawah ke atas, segera cek tulang belakang. Karena defisiensi Qi pada limpa, pada paru, pada usus besar dan lain-lain di sini itu sudah mengenai persarafan pada tulang belakang. Maka hal yang seperti ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan dari yang jantung atau bagaimana kita mendorong panas pada jantung ini ke bawah. Kita bisa menggunakan bekam seluncur, kita bisa menggunakan masas. Dan ini kita kiropraksi, teman-teman sekalian. Yang ini nih, ini kita kiropraksi. Di sini yang banyak teman-teman kita melupakannya ya pada tulang belakang, karena mungkin belum sampai informasi ke kita. Kalau ada retakan yang memanjang dari bawah ke atas, itu sudah kena ke arah tulang belakang. Maka ini dibekam, ini dimoksa. Ya, sekali lagi, ini dibekam basah untuk membuang panas pada ini, pada jantung, dan ini dimoksa untuk kita menambah yang pada ginjal. Jangan ini dibekam, ini nanti dibekam secara organ. Kalau bekam sunnah, insya Allah masih bisa digunakan. Kalau bekam organ nanti ini dibekam basah nih misalnya teman-teman sekalian. Dia sudah kekurangan panas, kita bekam basah yang terjadi tambah dingin. Disharmoni tambah paten nanti. Sehingga ginjal terpuruk, jantung semakin ekses. Kalau kita kembalikan kepada hukum 5 unsur, ya kan ada api, kemudian menghidupi limpa. Ketika ini terlalu ekses, teman-teman sekalian, terjadilah masalah pada limpa. Bisa kemana-mana nanti. Oke, kita tidak membahas api dan limpa, kita membahas lidah pada jantung dan ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang ingin tanyakan dulu sampai saat ini. Kita bahas pelan-pelan ya, supaya tidak jadi bukan pusing ya. Silakan. Silakan teman-teman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zulhan. Waalaikumsalam. Ini masih dalam bab pusing ya, nanti untuk kasus-kasus kita akhirkan insya Allah. Siap. Silakan. Tolong dijelaskan ulang Ustaz, yang titik 2 bagian ginjal yang bagian bawah ini itu retak-retak atau apa itu Ustaz? Tadi yang dijelaskan dingin. Ini? Ya, yang bagian titik samping kiri kanan ginjal. Ini. Ya, betul itu. Kalau yang tengah kan itu yang tadi bintik-bintik. Baik, kita ulangin ya. Bismillah. Oke, pasang kolbu lagi. Tidak apa-apa, Masya Allah. Oke, pada peta lidah, ini adalah ginjal kiri dan kanan. Tadi kita sebutkan bahwa yang paling sering ekses itu adalah jantung. Dan ini teman-teman sekalian, dalam peta lidah ini nggak boleh dingin. Kalau sudah pucat, jangan dibekam, dimoksa. Nanti bahaya, nanti bisa pingsan pasien kita. Nah, kalau dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat, itu memberikan madu di bawah lidah. Madu itu bersifat lembab dan hangat, menghangatkan jantung. Itu bagus untuk semua kasus jantung, teman-teman sekalian. Ditaruh di bawah lidah. Apalagi ditambah dengan propolis yang sifatnya panas lagi, itu propolis. Itu menguatkan dari jantung. Oke, kita kembali ke bawah lidah sini. Dia umumnya ini dingin, teman-teman sekalian. Maaf, maksud saya ada beberapa kasus yang ini tuh dingin, tetapi ada beberapa, coba teman-teman bisa melihat lidah orang, itu ada kayak apa ya, kayak model begini teman-teman sekalian. Gini-gini. Ada bayangan nggak? Ada yang pernah melihat diagnosa lidah nggak? Kayak ada benjol-benjol gitu. Ada. Kayak gerges-gerges gitu. Betul. Kayak benjol-benjolan tapi di peta lidah paling belakang, paling pangkat. Nah, ini adalah panas dari dalam. Teman-teman kalau lagi masak air, terus airnya bulubuk-bulubuk begitu. Nah, itu gambaran dari panas dalam. Panas yang ada di dalam yang pengen keluar. Gitu. Ada gambaran di sini? Oke. Nah,
Ini merah-merah ini teman-teman sekalian, merah-merah ini tuh ada panas di ginjal yang masih tersisa. Tetapi panas ini tidak mampu menghangatkan setengah dari tubuh. Nah, kalau kita ingat, coba saya gambarkan fenomena alam ya. Bumi kita teman-teman sekalian, bumi, coba saya pakai warna biru dulu. Bumi kita ada inti bumi. Dan inti bumi ini magma semuanya, panas dia di sini. Dan ini ada matahari, teman-teman. Ya. Nah, matahari ini adalah jantung, ginjal api, ginjal yang adalah inti bumi. Ginjal ini akan memastikan hangatnya tanah ini, tanah yang ada di dalam bumi ini, dan matahari memastikan hangatnya di permukaan. Bayangkan ketika tidak ada inti bumi, ini dingin tanah yang kita injak, teman-teman sekalian. Mungkin akan berembun terus setiap pagi. Pada kutub selatan misalnya yang di sana panas di atas, panas jadi dari bawah. Secara karakter musim juga dia panas. Kita tidak berbicara tentang kutub selatan dan kutub utara. Oke, kita berbicara tentang ini. Panas pada inti bumi memastikan tanah yang kita pijak itu hangat dan subur. Ibaratnya, ginjal yang memastikan hangat pada daerah ini. Ini daerah pencernaan semua, teman-teman sekalian. Makanya pencernaan itu nggak boleh dingin. Hati-hati minum es, karena itu akan melemahkan dari ginjal api, melemahkan jantung, melemahkan dari organ pencernaan. Subhanallah, Allah telah menciptakan organ pencernaan kita ini hangat. Dan Allah sediakan penghangat alami dari yang ginjal dan jantung. Nah, ini teman-teman sekalian adalah sisa-sisa panas yang ada pada ginjal. Tetapi untuk kasus disharmoni ini, dia terdominasi oleh dingin. Warnanya pucat. Ya, sehingga di sini menjadi dingin, di sini menjadi panas. Teman-teman nanti bisa melihat pada diagnosa lidah itu, di sini masih kelihatan agak-agak kemerah-merahan biasanya. Tapi ini ke bawah itu dia pucat dingin gitu, pucat dingin. Nah, ini adalah disharmonisasi jantung dan ginjal. Bisa difahami akhi yang bertanya tadi? Insya Allah paham, Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Taqwa iyyakum wa iyyakum warakallahu. Sebentar ya. Silakan Pak Ibnu Makmun. Udah ini buru diatur ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus ginjal yang lemah atau dingin itu tadi, selain di moksa, kira-kira solusi lainnya apa ya? Dan kalau di herbal, apa herbalnya, Ustaz? Kasus nih ya. Ya, syukran. Oke. Afwan. Apa tadi? Ginjal yang dingin ya. Harus selain dimoksa diapakan ya. Oke. Teman-teman harus membuat satu konsep di dalam otak kita masing-masing, otak teman-teman, bahwa kita ingin menghadirkan yang. Dan yang itu bersifat panas. Maka semua terapi yang bersifat panas bisa kita lakukan pada ginjal. Paling enak itu di bawah ya, pokoknya di punggung bagian bawah itu bisa kita lakukan moksa. Bisa kita lakukan bekam api, cupping api, fire cupping ya. Cupping api, kemudian bisa kita lakukan TDP, kemudian bisa kita lakukan minta pasien jemur-jemur di sinar matahari pagi. Jemur pagi, olahraga, bisa olahraga tapi di bawah sinar matahari pagi untuk membakar dan menimbulkan energi panas pada tubuh. Nanti berefek kepada ginjal. Kemudian apa herbal yang bisa kita gunakan? Teman-teman harus mencari herbal yang bersifat panas. Yang ada pada apa? Pada madu, pada habatus sauda, pada jahe, serai juga masuk di sana. Itu kira-kira beberapa yang bisa kita gunakan. Dan makanan-makanan yang bersifat pedas itu juga secara umum bisa memberikan efek panas pada ginjal. Tapi saya lebih suka menggunakan terapi fisik
yang seperti tadi di TDP, di Moksa, ya. Kemudian untuk teman-teman yang ahli refleksiologi, ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya tonifikasi dan ada yang namanya sedasi. Teman-teman bisa mengambil titik-titik di belakang ya, titik-titik di belakang tubuh. Misalnya ini titik ginjal kiri dan ginjal kanan ya. Tonifikasi adalah kita menguyelnya pelan-pelan, pelan-pelan saja, nyaman. Itu akan menguatkan ginjal. Tapi kalau teman-teman tekan terlalu kuat, ya itu akan melemahkan ginjal. Itu namanya sedasi. Bila ada yang tidak sependapat dengan ini, tidak apa-apa. Namun itu yang saya pahami. Tonifikasi adalah pelan-pelan, kita menekannya pelan-pelan, nyaman. Sedangkan untuk mensedasikannya, kita tekan dengan kuat. Baik, itu mungkin akhir. Satu lagi insya Allah pertanyaan kita coba ulas. Bu Rubiatun, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, agak keras Bu. Mau nanya ini yang tadi lidah pecah-pecah di tengah itu berhubungan dengan tulang belakang. Itu untuk menanganinya bagaimana Ustadz? Baik. Oke, saya coba gambar lagi. Ini ada beberapa nanti. Kita buat peta lidah lagi. Dan ada retakan di tengah. Nah, clue-nya teman-teman sekalian, yang pertama, biasanya retakan ini dimulai dari defisiensi limpa. Ini umumnya, biasanya dia dimulai dari tengah atau dari atas ke bawah. Dimulai dari tengah atau dari atas ke bawah. Kalau dia sudah melintang seperti ini, memanjang seperti ini biasa karena defisiensi limpa yang terlalu lama sehingga dia menembus ke tulang belakang. Clue-nya, jika teman-teman menemukan lidahnya masih gemuk, masih bagus, maksud saya masih ada selaputnya, maka teman-teman cukup memberikan penanganan pada tulang belakang ini. Pada tulang belakang dengan correct method, Yumeho, kiropraksi dan lain-lain. Intinya diperbaiki. Kalau saya lebih suka didorong ya, di kiro gitu. Dan kita lakukan gerusan-gerusan pada tulang belakang. Entah itu di top jar, yang pernah belajar totok jari, di bekam seluncur, di masas, di topung juga masih bisa. Nah, kemudian yang kedua, jika teman-teman menemukan ada garis-garis begini, dan lidah kering dengan ada retakan seperti ini, sekali lagi lidah kering dengan ada retakan seperti ini, maka teman-teman jangan langsung mengambil tindakan memperbaiki tulang belakang. Saya lebih suka dimanipulasi dulu tulang belakangnya, kemudian kita berikan cairan, penambahan cairan untuk melembabkan si tubuh itu dulu. Karena secara fenomena alam, tubuh yang kering, kayu yang kering, antum mau rekek-rekekkan nanti malah patah. Karena tulangnya kering, antum mau perbaiki nanti khawatir ada fraktur di sana. Jadi dilembabkan dulu. Oke, dilembabkan dulu dengan apa? Teman-teman bisa banyak makan buah yang berair ya, kemudian banyak makan sayur, banyak makan daging. Tidak apa-apa daging yang bersifat dingin, sapi misalnya. Kalau kambing itu masih sifatnya hangat. Kemudian susu masih bisa, susu bersifat lembab dan dingin. Untuk susu sapi, susu kambing bersifat lembab dan hangat, susu onta nanti lembab dan panas. Nah, intinya adalah bagaimana ini lembab dulu. Setelah lembab baru nanti ini kita kiro. Seperti itu, Ibu? Ustadz, berarti itu disebabkan karena terlalu panas ya Ustadz ya? Iya, biasa ya. Yang ini tadi yang bintik-bintik kering ini karena terlalu panas. Kalau ini biasa dimulai dari defisiensi kelemahan pada limpa atau limpa yang terlalu payah. Makanannya kacau, banyak makan yang lengket-lengket, ini nanti akan memayahkan limpa. Sehingga timbullah retakan dari tengah, biasanya kemudian menjulur ke bawah dan ke atas.
Berarti nggak cocok makan daging kambing Ustadz ya? Daging kambing masih bisa masuk karena dia ada lembabnya. Lembab hangat dia daging kambing. Tapi saran saya kalau ininya banyak ya, ininya banyak nih, keringnya banyak, itu teman-teman menggunakan banyak makan sayur dan buah yang berair. Kemudian kayak makan kolang-kaling, jeli-jelian, lidah buaya itu masih bisa masuk. Seperti itu, Bu. Syukran Ustadz. Tayyib, afwan. Tayyib. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Lanjut dulu ya. Ustadz, nanti kalau waktu saya mau habis dikabarin nih. Siap. Kasihan teman-teman yang jauh nih. Terlalu malam. Tadi Lanjut teman-teman aja, tadi. Oke. Sekarang kita ke api membatasi logam. Oke. Api membatasi logam. Logam kita gambar apa ya? Gergaji saja lah. Oke. Api membatasi logam. Nah, di dalam musik kita sebut dengan api membatasi logam. Di dalam tubuh manusia kita sebut dengan jantung membatasi paru. Oke. Nah, jantung, teman-teman sekalian, dia memiliki fungsi mengontrol darah. Karena dia berfungsi untuk mensirkulasikan darahnya ke seluruh tubuh. Dan ingat, tempatnya jantung itu bertetanggaan sangat dekat, nempel malah dengan paru-paru, seakan-akan dia menempel dengan paru-paru. Kemudian yang kedua, fungsi dari jantung adalah menutrisi paru. Menutrisi paru. Karena darah dari ventrikel kiri, ventrikel kanan masuk ke paru-paru melalui vena pulmonal. Oke. Nanti di paru-paru darah itu akan bertukaran antara CO2 dengan O2, kemudian masuk ke jantung kanan melalui ventrikel ya kanan, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, oleh karena itu jantung menutrisi paru karena darah masuk ke paru-paru. Dan darah itu komponennya ada CO2, kemudian ada energi, ada nutrisi. Nutrisi masuk ke paru-paru untuk dia makan, itu bahasa kita. Kemudian CO2 dan O2 ditukar, dibuang, CO2 dibuang melalui kita bernafas, membuang nafas, O2 masuk melalui inspirasi kita. Nah, dan paru-paru teman-teman sekalian, fungsinya adalah dia secara fungsi dia mendominasi qi. Nah, mendominasi qi yang diambil dari udara. Makanya biasanya itu kalau di China itu ada olah nafas untuk membangkitkan energi. Karena memang dia mendominasi qi, teman-teman sekalian. Kita kalau nggak bisa bernafas, lemah. Itu sebabnya dia mendominasi qi. Kita gelagapan, jantung kita nggak enak, karena lemahnya qi pada jantung pun terdominasi oleh karena tidak baiknya paru-paru seperti itu. Nah, di sisi lain paru-paru juga membantu jantung dalam hal sirkulasi, membantu jantung untuk sirkulasi. Nah, jadi jantung dan paru-paru juga punya hubungan yang istimewa, tetapi tidak seistimewa ginjal dan jantung tadi ya. Nah, jika qi paru lemah, orang yang punya masalah pada paru-paru ini ya, jika qi paru lemah, saya tulis begini saja, maka paru-paru ini gagal menyebarkan qi ke jantung. Qi ke jantung.
Oke. Ketika dia gagal, dia nggak bisa berekspirasi dan berinspirasi dengan baik, akhirnya kadar O2-nya lemah, Qi juga menjadi lemah, maka dia nggak bisa memberikan energi kepada jantung, sehingga jantung pun akan mengalami kegagalan dalam memompa darah. Kita tuliskan, sehingga jantung menjadi gagal. Maaf nih kalau tulisannya nggak jelas di bawah ini. Kelihatan nggak? Oke. Jantung ya gagal memompa darah. Nah, sehingga terjadi apa teman-teman sekalian? Terjadi yang disebut dengan insufisiensi yang jantung. Oke. Kita ulangi lagi. Paru-paru memiliki peran dalam membantu jantung bersirkulasi. Dalam musing teman-teman sekalian, jantung ini dia mengontrol darah dan menutrisi paru. Jantung mengontrol paru-paru dengan cara jantung memastikan paru-paru mendapat asupan nutrisi dari darah yang didorong oleh jantung. Sekali lagi, dalam fenomena ini, mengontrol ini, maka jantung memastikan paru-paru ternutrisi dengan baik. Karena jantung berfungsi menutrisi paru. Di sisi lain, jantung tidak mampu memberikan pompaan-pompaan yang kuat tanpa adanya Qi dari paru. Karena paru berfungsi, dia mendominasi Qi yang diambil dari darah. Maka ini bagus, paru-paru juga bagus. Paru-paru bagus, maka jantung juga akan bagus. Secara anatomis, teman-teman juga bisa memahami bahwa ini paru-paru, jantung terletak di bagian kiri dan dia menempel pada sangat dekat dengan paru-paru. Paru-paru jantung mensirkulasikan darah ke paru-paru untuk menutrisi paru. Dan paru-paru memberikan energi kepada jantung agar ia mampu bersirkulasi. Nah, ini hubungan antara paru-paru dan jantung. Nah, ketika terjadi insufisiensi yang jantung atau jantung lemah, jantung lemah berarti jantung tidak mampu mengontrol paru-paru. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Asma, saya tulis di sini ya. Asma. Apalagi yang terjadi teman-teman? Palpitasi. Jantungnya berdetak kencang. Palpitasi. Deg-degan. Kemudian batuk. Nah ini paling umum nih batuk. Nah batuk itu bisa disebabkan karena jantung gagal menutrisi si paru-paru. Maka kasus batuk terkadang kita tidak langsung menyelesaikan pada paru-paru. Tapi kita memberikan energi kuat pada jantung. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, satu pertanyaan terakhir dan kesimpulan terakhir ya, karena waktu sudah mau habis. Silakan Pak Irfan. Oh gitu. Sebentar Ustaz, kalau gitu saya lanjut ke satu bagan lagi. Boleh. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Perasaan baru mulai, Ustaz. Waduh. kita baca apa-apa, Ustaz. Langsung makan sahur ya? Insyaallah. Kalian itikaf. Tambah durasi. Menikmatin banget ya, menikmatin materi kali ini nih. Tambah durasi. Oke. Yang terakhir teman-teman sekalian ada logam. Oke, tadi jantung ke sini, sekarang logam ke atas. Logam membatasi kayu. Oke, di dalam musing kita sebut dengan logam membatasi kayu. Dalam tubuh kita sebut dengan paru membatasi liver. Oke, ini insya Allah sedikit.
Nah, hubungan liver dan paru-paru ada pada penyebaran Qi. Hubungan mereka berdua ini, teman-teman, ada pada penyebaran Qi. Maka ketika terjadi banyak stagnasi, kelemahan Qi, kita sentuh dua organ ini nih, antara liver dan paru-paru. Nah, paru-paru dia mengatur Qi, ya kan? Tadi kita sebutkan dia mengatur Qi, dia mengatur respiratori, mengatur pernafasan. Dia juga mengontrol aktivitas dari Qi. Intinya adalah dia berhubungan dengan Qi. Paru sangat erat hubungannya dengan Qi di dalam tubuh. Sedangkan liver, liver dia mengatur penyebaran Qi. Mengatur penyebaran Qi ke seluruh tubuh. Mengatur penyebaran Qi. Kemudian ketika paru-paru lemah, biasanya liver akan menjadi ekses. Nah, ini kunci teman-teman sekalian. Ketika ini lemah, defisiensi, maka umumnya liver akan ekses. Biasanya kan kalau ini defisiensi, ini kok defisiensi, ini berbeda. Karena liver ini secara organ, dia organ yang terus tumbuh dan organ yang mudah terbakar. Ya, yang mudah terbakar. Maka ketika si logam ini, si paru-paru seseorang lemah, paru-parunya lemah, maka livernya akan gampang ekses. Biasanya terjadi apa, teman-teman sekalian? Disminor. Disminor, amenoria juga bisa, haid juga bisa. Kasus yang lain adalah kista. Karena ini si liver, dia menyebarkan Qi ke seluruh tubuh yang dipastikan oleh si paru-paru ini. Ketika paru-parunya lemah, dia malah tidak teratur penyebaran Qi-nya, akhirnya macet sana sini. Nah, ini beberapa ringkasan ya dan penjelasan dari 5 unsur. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian, dan saya kembalikan ke Kang Aprizal. Bila ada satu pertanyaan boleh, kalau sudah cukup juga boleh. Jazakumullah khair, Ustaz Aprizal. Ini kalau kita buka terus nih banyak pertanyaan sebelum berbahaya nih. Satu aja. Silakan, satu aja. Pak Irfan aja tadi mau nanya. Satu pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Pak Irfan, buka lagi. Teleponnya Pak Irfan. Ya. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Apa namanya? Ini menarik ya untuk kasus antara kan tadi penyebab batuk itu ada kaitannya antara paru-paru dan jantung. Nah, yang saya alami sendiri, memang sih saya punya asma lah ya. Tapi memang alhamdulillah itu terjadinya waktu masih kecil. Nah, menjelang semakin ke sini tuh asma itu semakin hilang lah ya. Cuma akhir-akhir ini terjadi batuk. Nah, awalnya itu berawal dari dehem sedikit lah ya. Itu membawa kayak dahak sedikit. Lama-lama dia semakin banyak dahaknya dan batuknya semakin menjadi gitu. Nah, kemudian si batuk itu reda ketika ada kayak sendawa. Sendawanya itu membawa dahak lagi, tapi ada udaranya. Seperti itu, Ustaz. Nah, untuk kasus seperti itu, apa yang harus diperbaiki, Ustaz? Paru-parunya atau ke jantungnya? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasus batuk teman-teman sekalian, saya coba memberikan rangkuman ya. Ada beberapa sebab dan penyebab dari batuk. Entah itu batuk kering dan batuk berdahak, ini secara umum ya. Batuk ini memang identik dengan paru-paru yang bisa disebabkan oleh panasnya jantung, yang juga bisa disebabkan oleh penumpukan tan atau dahak di paru-paru, bisa disebabkan oleh limpa yang lembab,
Bisa juga disebabkan oleh panasnya liver. Oke. Untuk memastikan ini, teman-teman nanti kembali kepada diagnosa lidah dan diagnosa nadi. Oke, secara umum saya coba kaitkan ke diagnosa lidah dulu. Batuk itu ada pada paru-paru dan paru-paru bertempat ada di sini. Ya, di sini ada paru-paru. Nanti coba akhi antum coba cek dia. Apabila di sini merah membara dengan bintik-bintik merah, bintik-bintik merah ya, itu berarti ada panas pada paru-paru. Ada panas pada jantung sehingga membuat paru-paru itu kering. Batuk itu adalah fenomena seperti kita membuang panas yang terkungkung di paru-paru. Ya, satu betul. Itu tadi ya. Baik. Kalau dia bintik-bintiknya hitam, ini berarti panas yang sudah sangat dalam yang biasa disebabkan oleh jiwa. Ada tekanan dalam yang ada emosi yang harus dilepas. Saya biasanya menyarankan pasien untuk banyak sujud dan kembali ke Al-Quran. Dan makan sesuatu yang sifatnya dingin, seperti talbina, kemudian sayur kelor, dan bidara. Saya suka menggunakan bidara biasanya. Itu kalau dia bintiknya hitam-hitam. Atau agak gelap gitu ya. Nah, kemudian dahak pada paru-paru. Ini biasanya disebabkan oleh limpa yang lembab. Karena kelembaban itu akan menciptakan dahak yang berwarna hijau atau putih. Putih berarti dingin, merah, kuning dan hijau berarti lembabnya bersifat panas. Nanti akhi bisa lihat dari sini. Ketika di sini warnanya tebal, putih berarti dia lembabnya dingin. Dahaknya bersifat dingin. Nanti diobati dengan yang panas-panas. Saya biasa saranin pakai habatus sauda yang bubuk. Karena habatus sauda yang minyak itu akan jadi lembab panas nanti. Nah, kemudian kalau di sini warnanya kemerahan, kuning begitu, berarti lembabnya panas. Lembabnya panas. Tinggal diberikan yang dingin-dingin ya, yang bersifat dingin, diuretik aja. Nanti ambil diuretik yang bersifat dingin, misalnya seperti makan semangka. Kemudian antum ambil sejuput garam yang antum taruh di lidah, itu juga cukup membantu. Yang terakhir adalah panas dari liver. Nanti akhi bisa lihat dari sini. Dari sisi lidah, sisi kanan nanti ada liver, sisi kiri nanti ada gallbladder. Ya, ada empedu. Nah, kalau di sini warnanya merah dan ada bintik-bintik, sekali lagi ada bintik-bintiknya ya, bintik-bintiknya itu berarti ini angin liver yang banyak. Angin liver yang banyak. Kalau bintik-bintiknya agak kecoklatan, berarti itu ada jiwa emosi yang terkungkung yang harus dirilis. Ini untuk liver ini khusus untuk liver. Dia nanti akan menyebabkan batuk yang biasanya sih kering ya kalau yang dari liver dan mengkerutkan dari paru-paru. Nanti akhi bisa mengambil liver 3 dan yintang. Paling tidak itu. Dan yintang. Oh, maaf, di sini saya tambahkan ya. Di sini nanti ambil ST40 deh. ST40 ini biasanya kita gunakan untuk membuang lembab yang tertampung pada limpa. Nah, untuk kasus batuk, teman-teman sekalian, saya sarankan, mudah-mudahan masih cukup waktu ya, hindari semua yang bersifat lembab dan lengket. Minyak-minyakan harus dihindari. Ya, minyak-minyakan, kemudian makanan-makanan yang kalau basi dia lengket itu juga harus dihindari. Makanan yang kalau basi dia lengket itu juga harus dihindari. Kira-kira ini akhirnya nanti antum tinggal lihat dia panas dari jantung kah? Atau dia ada dahak di paru-paru, kelembaban limpa atau panas dari liver. Nanti dibenerin, bisa antum bekam, bisa antum terapi yang lain, dikepin juga bisa nanti. Asal ketemu ini dulu. Seperti itu akhirnya mungkin. Iya. Baik, Ustaz. Baik, kesimpulan akhir, Sadari. Kesimpulan akhir mungkin menikmatilah pelajaran TCM ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menguatkan feeling dan insting kita dan diagnosa kita nantinya. Itu mungkin Ustaz Triana.
Baik ya, Masya Allah luar biasa pembelajaran pada malam hari ini sangat-sangat bermanfaat dan mengena bagi semuanya ya. Insya Allah terkhususnya saya juga. Saya juga lagi banyak belajar lagi nih ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Pak Ustaz Hadi. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Dan untuk semuanya, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.